Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu. Selamat datang di podcast Sahabat Religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari STT Ikat Sambab Kabupaten Manokwari bersama Bapak Dr. Mesakdoan Siba MTH selaku pengurus STT Ikat Sambab dan Bapak Saya Adi Rumengan, dosen di STT Ikat Sambab. Yang mana kita ketahui bahwa selamat datang ya Bapak di podcast kami. Izin kita ketahui bahwa STT Ikat Sambab ini sementara peralihan dari swasta ke negeri, yang mana beberapa minggu lalu Dirjen Dimas Kristen datang untuk penyerahan aset Bapak dari STT Ikat ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti apa dan bagaimana persiapan daripada STT Ikat yang akan sebentar lagi beralih status ke negeri, yang mana mungkin masyarakat Manokwari tidak mengetahui di mana STT Ikat ini berada. Langsung saja kita ke Bapak selaku Ketua STT Ikat. Selamat datang Pak di podcast kami. Izin Bapak mungkin bisa perkenalkan sebentar Pak. Iya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya selaku Ketua Pengurus Sekolah Tinggi Teologi Ikat Sambab Manokwari. Pertama-tama bersyukur buat Tuhan ketika kami dipercayakan menjadi perpanjangan tangan dari Sekolah Tinggi Teologi Ikat Jakarta pada tahun 2012 ketika kami memulai berdirinya kampus ini, dan puji Tuhan sudah 13 tahun kampus ini berproses. Namun sementara semua itu kami diatur dari pusat di bawah naungan STT Ikat Jakarta, dan sudah beberapa kali kami melakukan wisuda, dan sudah satu kali wisuda perdana tahun 2022 di kampus SP7. Dan puji Tuhan bersyukur memang ini di luar dari dugaan kami, karena tahun 2018 saya sendiri bawa boran STT Ikat Sambab ke Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia Penturi, dan ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi ketika serahkan boran STT Ikat di Jakarta, dan kami menunggu waktu proses dari 2018 sampai dengan kemarin tahun 2024 ketika kami dihubungi oleh Rektor STT Ikat Jakarta Bapak Dr. Jimmy Lumintan, ketika beliau sampaikan konfirmasi ke Ikat Sambab, kira-kira ini ada program dari Dirjen Bimas Kristen untuk mereka mau untuk negerikan status kampus. Nah, kira-kira Sambab bagaimana, bersedia atau tidak? Lalu mereka tanya kira-kira untuk tanah, saya bilang untuk tanah masih milik pribadi. Dan sehingga ketika dalam proses itu tahun 2024 tepat tanggal 19 Agustus Pak Sekjen dari Dirjen Bimas Kristen akan lakukan visitasi di kampus STT Ikat Sambab. Lalu setelah visitasi di tahun 2024, dan puji Tuhan kemarin tepat tanggal 29 Agustus Ibu Dirjen bersama dengan Pak Sekjen mereka turun visitasi. Lalu pada saat itu juga Sambab menyerahkan penyerahan aset. Nah, puji Tuhan sementara dalam status peralihan. Jadi memang belum 100%, tetapi sementara kami lagi kerja, yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen untuk akan dikirim untuk melengkapi. Dan ketika Tuhan izinkan, maka pasti tahun ini siap untuk dinegerikan. Nah, kami mohon dukungan doa sehingga semua dukung dengan doa, dan ini menjadi harapan dari Dirjen Bimas Kristen karena tanah Papua, Manokwari adalah kota Injil. Sehingga harus ada kampus Kristen teologi yang harus di negeri, harus ada di tempat ini untuk menjawab kebutuhan pelayanan yang ada di Manokwari kota Injil, dan juga untuk Papua Barat dan juga tanah Papua. Baik, terima kasih. Baik. Jadi kampus ini berdiri sejak 2012 dan baru peralihan ke negeri
proses peralihan mulai dari 2024 ya. Iya. Kebetulan dulu waktu datang visitasi, Siap. kebetulan saya juga ada di sana Pak, jadi Siap. saya juga memang mengikuti terkait dengan peralihan ini. Jadi Iya. seperti yang waktu Ibu Dirjen datang Pak Siap. ya, saya melihat di situ bahwa kalau tidak salah tanah 2 hektar, Tanah 2 ya, hektar, ya. untuk Siap. diserahkan kepada Kementerian Agama. Yang mana kita tahu bersama bahwa keunggulan dari sekolah teologi Kristen ataupun sekolah di bawah naungan Kementerian Agama negeri ini memiliki keunggulan yang sangat luar biasa Pak ya, baik dari segi finansial yang mana nanti akan diberikan dana untuk dikelola sendiri dari Dirjen Bimas Kristen. Baik Bapak, izin Pak Adi selaku dosen di STT IKAT, bagaimana Bapak sebagai dosen melihat mahasiswa yang ada di kampus sekarang ini, mungkin jumlahnya berapa dan animo daripada masyarakat terhadap keberadaan daripada STT IKAT yang nanti sebentar lagi beralih status ke negeri. Ya. Izin Pak. Baik, terima kasih untuk kemarin kita lihat saat Dirjen datang animonya begitu tinggi, baik itu dari masyarakat yang ada di Sambap, Masni, dan juga tokoh adat, kemudian dari MRP, mereka sangat mendukung sekali. Demikian juga dari Kementerian Wilayah Provinsi, Kementerian Agama Wilayah Provinsi sangat mendukung. Kemudian yang berikutnya, saya melihat bahwa ini merupakan bagian yang tepat karena beberapa waktu ke depan akan adanya pergeseran kabupaten. Jadi diharapkan ketika terjadi pergeseran sudah ada staf negeri dan kemudian mahasiswi yang saat ini menempuh pendidikan, memang 98% itu adalah orang Arfak. Orang asli Arfak. Kemudian yang berikutnya 1% saja itu yang orang dari luar, orang Papua. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan bagian proyek strategis di mana untuk pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk orang Arfak. Kadang-kadang kita terkendala dengan biaya. Bila ini kalau sudah dinegerikan, mungkin itu bisa menjadi solusi bagi pembiayaan kuliah. Ya. Ini untuk adik-adik, kakak-kakak yang nanti sebentar lagi mungkin mau melanjutkan sekolah, ya tidak perlu jauh-jauh karena sekolah teologi Kristen negeri sebentar lagi ada di Manokwari. Yang mana sementara ini lagi peralihan status ya, peralihan. Jadi dari yayasan menyerahkan semua asetnya ke Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Kristen. Seperti itu Bapak ya. Yang sekarang ini Bapak lagi proses peralihan ya Pak ya. Ya. Nanti kita tahu bersama bahwa setelah negeri mempunyai DIPA sendiri untuk membiayai diri sendiri, baik dari segi sarana prasarana ya, dari segi tenaga pengajarnya semuanya dibiayai oleh Kementerian Agama. Izin Bapak. Bapak selaku ketua pengurus daripada STT IKAT ini, harapan yang ingin Bapak sampaikan terutama kepada masyarakat Manokwari khususnya Papua Barat umumnya bahkan se-Indonesia dengan adanya sekolah teologi Kristen negeri di tanah Papua khususnya di Manokwari ini, harapannya Bapak seperti apa untuk Manokwari yang mana kita tahu bahwa Manokwari sebagai kota Injil. Baik, terima kasih. Besar harapan kami ketika peralihan status swasta IKAT untuk menjadi Staken negeri Manokwari, harapan kami ini menjadi berkat besar untuk membina, mendidik dan memberikan ruang buat anak-anak kita, lebih khusus anak-anak baik itu Papua, non Papua, dan juga buat kita punya generasi sehingga ke depan mereka tidak perlu untuk keluar mencari perguruan tinggi negeri di tempat lain. Kalau memang Manokwari ada, kenapa harus pergi ke tempat lain? Seperti itu. Dan sehingga ke depan terus artinya kita melihat
Papua, lebih khusus Manokwari sebagai kota Injil. Memang sangat kita mengharapkan dengan hadirnya lembaga ini, maka menjadi peluang buat kita punya anak-anak membina mental rohani mereka. Sehingga ketika mereka baik itu ada di birokrasi pemerintahan, atau mungkin ada di politik, atau ada dalam pelayanan gereja, mereka lebih dewasa dalam hal mental, iman, rohani mereka untuk dalam pembinaan. Seperti itu. STT IKAT ini bersebelahan dengan SMTK Sembab, siap. ya. Jadi kita berharap bahwa lulusan-lulusan dari SMTK Sembab bisa beralih langsung ke STT IKAT yang nanti kita tahu bersama bahwa nanti akan menjadi staken. Pak Adi, kira-kira berapa dosen yang ada di STT IKAT? Dan sampai dengan hari ini berapa mahasiswa kira-kira yang ada sekarang? Iya, jadi di kampus itu kita ada dua prodi. Ya. Satu prodi itu kan sesuai regulasi ada 6 dosen. Jadi kalau ada 2 prodi berarti ada 12 dosen. Jadi itu yang sekarang ini ada di kampus. Kemudian dengan mahasiswa sampai hari ini yang ada itu kurang tidak sampai 100 ya. 80 sampai 100 yang tepatnya nanti tidak bisa lihat, nanti saya tanyakan di akademik untuk jumlah mahasiswanya. Jadi yang paling tepat memang ini merupakan sebuah kerinduan, keinginan bukan hanya kami tapi juga masyarakat yang ada di Wapramasi, sebab pendidikan ini menyangkut tentang harkat dan martabat. Dan kita tahu bersama bahwa pendidikan ini merupakan juga awal peradaban di tanah Papua. Dari peradaban itu adalah didirikannya sekolah, begitu. Jadi sekolah ini proyek strategis untuk harkat dan martabat. Sampai sejauh mana Bapak melihat peran pemerintah, ya, dalam penegrian ini, dalam status peralihan ini? Bapak melihat bahwa apakah ini memang sudah sesuai, ya, sesuai memang kalau kita mengetahui bahwa seperti yang Pak Adi sampaikan tadi bahwa ini kerinduan kita bersama, yang mana anak-anak kita tidak perlu lagi sekolah jauh keluar karena sekolah teologi Kristen dengan status negeri sudah ada di Manokwari, yang mana sebagai kota Injil. Seperti yang disampaikan waktu Ibu Dirjen datang bahwa kalau tidak salah STT IKAT ini ada juga di Bintunia. Ya, di Bintunia yang mana mungkin Manokwari terlebih dahulu. Proses penegrian, proses peralihan untuk menjadi negeri ini bukan suatu hal yang sangat mudah bagi Bapak selaku ketua pengurus, ya, untuk sekolah ini. Proses ini yang sudah berjalan selama 2 tahun ini, kira-kira kendala apa yang Bapak sangat rasakan dari peralihan ini, Pak? Baik, untuk peran pemerintah dalam arti untuk proses peralihan status ini, memang sampai dengan hari ini kami melihat sangat dalam arti dukungan-dukungan seperti MOU, seperti surat-surat rekomendasi itu sudah banyak, baik itu dari gereja, dari pimpinan denominasi, dan juga dari pemerintah yaitu Pemda Kabupaten Manokwari yang mana sudah memberikan rekomendasi, terus dari pimpinan sinode seperti Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, Ketua Majelis Umum memberikan rekomendasi. Artinya itu sudah menjadi acuan bahwa kerinduan ini bukan hanya kami secara pribadi sepihak, tetapi semua punya kerinduan untuk ada pengembangan untuk Sekolah Tinggi Teologi Kristen Negeri ini harus ada di Manokwari. Ya, memang sampai dengan hari ini pemerintah terus mereka support melalui semua surat-surat izin apa yang kami urus, mereka akses untuk rekomendasikan surat-surat itu untuk kami bisa berproses sampai dengan hari ini. Adakah kendala yang Bapak hadapi saat peralihan ini, Bapak? Mungkin dari pihak masyarakat atau dari warga setempat yang mungkin tidak mendukung atau seperti apa? Masalah terkait dengan peralihan ini, Bapak? Ya. Iya. Adakah kendala yang Bapak Baik, hadapi? terima kasih. Memang sampai dengan hari ini
luar biasa. Kami artinya dukungan dari masyarakat itu sangat luar biasa. Mereka berikan support, mereka sangat mengharapkan untuk itu, malahan segera harus cepat ada Oh iya. untuk menjawab kebutuhan yang ada. Iya. Iya, Agar anak-anaknya tidak anak-anak tidak keluar lagi keluar ya, kemana-mana. dekat. Yang kita berharap mungkin kendala Siap. di kita Papua Barat ini ya Bapak Ibu, sahabat religi, yang mana kita tahu bahwa kendala untuk kita yang ada di Papua Barat khususnya di Manokwari mungkin terkait dengan asrama. Siap. Ya, mungkin anak-anak kita yang dari pegunungan, yang datang dari jauh berharap supaya kelak jika ini nanti dinegerikan, semoga nanti ada asrama atau seperti apa ya mungkin itu. Yang ini mungkin menjadi kendala untuk mahasiswa-mahasiswa yang jauh, mungkin seperti itu. Apakah ini nanti kedepannya seperti itu, Pak? Baik. Mungkin warga Manokwari dan sekitarnya ingin tahu apakah nanti kalau anak kami itu belajar di sana, kuliah di sana, apakah nanti kami disiapkan tempat gitu ya untuk asrama, tempat tinggal, karena mereka posisinya berada di luar Manokwari seperti itu, Pak. Baik. Ya memang untuk sementara masih statusnya swasta, sehingga semua infrastruktur pasti belum terpenuhi, belum ada. Tapi ketika ini akan terjadi peralihan status, maka pasti itu akan menjadi prioritas utama untuk disiapkan, baik itu asrama, perubahan dosen, dan juga pasti semua yang berhubungan dengan proses belajar mengajar pasti akan dipersiapkan dulu. Ketika semua sudah ada, maka dengan sendirinya akan akses terus berjalan. Ya, kita berharap seperti itu Bapak ya, karena ya itu dari pegunungan ya jauh-jauh datang, yang mana nanti kalau sudah negeri pastinya juga pembiayaannya lebih murah. Benar. Ya, kita berharap juga mungkin nanti dengan adanya sudah negeri STT IKAT ini dengan status beralihnya negeri, mungkin nanti ada beasiswa ya seperti yang Ibu Dirjen sampaikan bahwa banyak keunggulan yang didapatkan dari status menjadi sekolah negeri, sekolah teologi Kristen negeri di Kabupaten Manokwari. Mungkin Pak Adi, ini yang terakhir buat Pak Adi. Ya. Sebagai dosen Bapak, ini merupakan suatu tantangan bagi Bapak ya, yang mana kita tahu bahwa mahasiswa yang ada di sana dengan berbagai keragaman ya, dengan berbagai keragaman dalam proses belajar mengajar. Bapak selaku dosen, tantangan yang Bapak hadapi saat mengajar di STT IKAT yang sebentar lagi menjadi negeri. Iya. Makasih untuk sahabat religi Kemenak Kabupaten Manokwari. Memang kami selama mengajar di STT IKAT, kita tidak ada penopang dana. Jadi itu dalam bentuk pengabdian. Oh iya. Saya sudah dampingi Bapak Ketua ini dari tahun 2012 sampai sekarang. Jadi tantangan yang pertama bahwa kami mengajar itu adalah pengabdian. Tapi sebenarnya saya berpikir itu bukan tantangan. Tapi itu bagian dari sebuah pelayanan yang kami berikan dari hati. Kemudian yang kedua, tantangan kami adalah dari mahasiswa sendiri. Seperti tadi sudah disampaikan, mereka banyak yang dari Pegaf, ada yang dari Bintuni, ada yang dari Warmare, ada juga yang tinggal di Manokwari. Sedangkan dari Manokwari, perjalanan ke Sambab itu bisa sampai 1,5 jam kalau cepat, kalau standar ya 2 jam. Nah kadang-kadang mereka tidak masuk, terkendala biaya, motor rusak, hujan. Nah, jadi itu yang jadi kendala di mana kami tidak bisa maksimal karena kehadiran mahasiswa yang kalau momennya bagus, lagi moodnya bagus banyak, tapi kalau cuacanya lagi tidak bagus, kemudian yang hadir sedikit. Dan yang terakhir itu kendali kami memang kami para dosen itu membutuhkan beberapa fasilitas untuk mengajar supaya tidak monoton. Kita harus mempunyai perangkat-perangkat mengajar itu yang tidak mendukung. Tapi selama ini kami lakukan dengan segenap hati. Kami melihat bahwa mahasiswa itu bukan hanya sebagai subjek tapi objek.
kami sudah melayani, kami sudah mengabdi, maka kerinduan kami mereka menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat, khususnya mereka punya spiritual, mental mereka itu terbentuk. Seperti demikian. Sangat menarik bahwa dosen yang mengajar ini adalah panggilan hati. Ya, panggilan hati walaupun tidak dibayar, kita semua ini panggilan yang mana kita menginginkan bahwa anak-anak generasi ke depan menjadi generasi yang hebat, generasi yang nanti melahirkan, generasi yang taat kepada agama, yang kelak menjadi orang besar untuk Manokwari, khususnya ini ya, untuk Indonesia pada umumnya. Ya, kalau tergantung cuaca ya Bapak sampaikan tadi mahasiswa, ini menarik karena mungkin tidak anak-anak ini datang dari tempat yang jauh ya. Jadi kalau ya sesuai mungkin juga dengan keadaan ekonomi, kalau ada uang mobil ya datang, mungkin seperti itu ya. Tidak ada apakah mereka juga mungkin kos dekat-dekat situ atau apakah bolak-balik. Nah ini yang menjadi tantangan kita dan menjadi PR untuk kita bersama bahwa ya harapan besar jika nanti negeri mungkin anak-anak ini dan bapak-bapak dosen yang memang kebanyakan dari Manokwari untuk mengajar di sana mendapatkan fasilitas. Seperti yang Ibu Dirjen sampaikan bahwa akan berusaha untuk fasilitas ini diperbaharui, ditingkatkan, begitu juga dengan perangkat pembelajarannya, begitu seperti itu ya. Kita berharap bahwa untuk merubah suatu sekolah, merubah suatu sekolah tinggi ini bukanlah hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan, tapi ini semua membutuhkan proses. Dan bapak-bapak dosen dan bapak sebagai ketua STT IKAT ini mempunyai PR besar untuk bagaimana sekolah ini dapat berkembang, bagaimana sekolah ini dapat melahirkan generasi muda yang paham terkait agama di Kabupaten Manokwari. Bapak terakhir Pak, mungkin yang ingin Bapak sampaikan bahwa besar harapan untuk melahirkan generasi emas di tahun-tahun nanti, yang mana Bapak selaku ketua STT IKAT yang berperan penting dalam proses peralihan ini ya. Harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa ataupun kepada pimpinan-pimpinan pada Kementerian Agama, baik itu Bapak Kepala Kantor Kabupaten Manokwari, Kanwil Kemenak Papua Barat, ataupun Ibu Dirjen Dimas Kristen Kementerian Agama RI terkait dengan peralihan status daripada swasta ke negeri. Besar harapannya Bapak untuk ini segera terlaksana sehingga nanti saat penerimaan siswa baru mungkin sudah memberikan pencerahan, memberikan warna baru dalam penerimaan siswa baru. Izin Bapak, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan? Iya, baik. Sesuai dengan moto STT IKAT bahwa mengangkat harkat dan martabat. Besar harapan kami ketika terjadi perubahan peralihan status dari STT IKAT Sambap ini berubah menjadi Staken. Maka kami mengharapkan supaya ketika hadirnya kampus yang baru ini menjadi acuan bagi anak-anak kita, generasi kita. Nah, harapan kami supaya anak-anak ke depan mendapatkan semua yang memadai, baik itu di sisi ilmunya, terus tempat yang layak, terus dibangun semua sarana prasarana, baik itu laboratorium, perpustakaan, terus ruang kuliah yang bagus, terus adanya tempat asrama sehingga pola asrama yang bisa membina, mendidik, mengawas kita punya anak-anak ke depan. Dan sangat kami mengharapkan sehingga ketika kampus ini hadir menjadi berkat untuk membina, membekap anak-anak, lebih khusus anak-anak negeri Papua ini, supaya menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang betul-betul menjadi berkat dan memberkati orang banyak. Seperti itu. Dan ini menjadi kerinduan lebih khusus kami, aktivitas akademika STT IKAT Sambap, bapak-bapak dosen terus bergumul
memang kami bergumul untuk ada perubahan, pembaruan di tempat yang baik, layak untuk tempat kami. Memang selama 13 tahun kami menjadi perpanjangan tangan dari Estetika Jakarta. Sampai dengan hari ini kami tidak dibayar sepeser pun, kami tidak dapat. Tapi itu semua adalah panggilan untuk pelayanan. Karena kami juga rindu ketika suatu saat ketika kami tidak ada, tapi bagaimana anak-anak itu mereka bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, dan mereka akan menceritakan bahwa pernah kami dapat dari ini, dari bapak ini, sehingga kami jadi seperti ini karena ada orang-orang pendahulu yang mereka punya hati yang mau terbeban untuk mau memberikan diri mereka untuk melayani di tempat ini. Seperti itu. Baik, sahabat religi, STT IKAT berdiri sejak tahun 2012. Ya. Selama 13 tahun dan 2 tahun ini menjalani transformasi untuk beralih ke negeri. Menciptakan sebuah generasi emas, generasi yang takut akan Tuhan kelak menjadi pemimpin di daerah Manokwari ini khususnya, bahkan di Indonesia nanti kelaknya kita membutuhkan satu generasi yang mempunyai iman yang kuat. Ya Bapak ya, dari sini kita tahu bahwa dosen-dosen akademika yang ada di STT IKAT selama 13 tahun ini mengajar dengan penuh kerelaan hati, panggilan untuk menciptakan generasi-generasi yang takut akan Tuhan di Papua Barat. Kelak nanti akan menjadi negeri, kita berharap bahwa apa yang diidamkan, apa yang diimpikan oleh para dosen dari Bapak selaku Ketua STT IKAT ini akan tercapai, yang mana jadi generasi muda, generasi penerus bangsa Indonesia yang takut akan Tuhan, yang mempunyai iman yang kuat, sehingga semua kebijakan yang akan diambil tidak pernah terlepas dari ajaran agama. Mungkin seperti itu ya Bapak ya. Baik sahabat religi, mungkin hari ini pembicaraan kita sampai di sini. Transformasi STT IKAT menuju status negeri bukan sekedar perubahan nama, tetapi sebuah lompatan sejarah bagi pendidikan tinggi teologi keagamaan di Manokwari. Semoga langkah baru ini menghadirkan kualitas, akses, dan harapan baru bagi generasi penerus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nurbaya Syamsuddin Bahar selaku Humas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari dan Bapak Ketua STT IKAT serta Bapak dosen pada siang hari ini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Acemo. Acemo.